semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja, amin. Nah, di sini saya Nisa Nur Fauzia akan membuat video pembelajaran untuk SD kelas 6 di SDN Ekologi Kahuripan Pajajaran, yaitu mata pelajaran IPAS dengan tema kedatangan bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema kali ini yaitu saya akan membahas mengenai bangsa Spanyol yang datang ke Indonesia. Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut ya. Materi yang kita akan bahas kali ini yaitu kedatangan bangsa Spanyol di Indonesia. Penjajahan Spanyol di Indonesia ini dimulai sejak kapal dagang Spanyol yang berhasil berlabuh di Maluku pada 8 November 1521 silam. Bangsa Spanyol berhasil masuk ke Nusantara setelah berlayar melalui Filipina, melewati Kalimantan Utara dan tiba di Tidore. Spanyol merupakan salah satu negara Eropa yang pernah datang ke Indonesia untuk melakukan penjajahan, menguasai rempah-rempah, dan menduduki wilayah Nusantara. Ekspedisi yang dilakukan oleh kerajaan Spanyol ini didukung oleh pemerintahannya untuk menemukan sumber rempah-rempah baru. Ekspedisi tersebut guna menyaingi Portugis yang juga memiliki ambisi untuk menemukan daerah penghasil rempah-rempah yang baru. Sehingga tak heran jika tujuan dari kedatangan bangsa Spanyol ini pun hampir sama dengan bangsa Portugis. Untuk mendukung ambisi tersebut, Spanyol pun melakukan beberapa ekspedisi pelayaran untuk mencapai Indonesia. Pelayaran tersebut pun dilakukan oleh dua penjelajah berbeda, yakni Christopher Columbus dan juga Ferdinand Magellan. Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala biaya. Pelayaran ini sebenarnya beresiko sangat tinggi. Para awak kapal pun merasa ingin membatalkannya, tapi Columbus tetap merasa yakin dengan rencananya dan melanjutkan ekspedisi pada tanggal 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal yang berisi 120 pelaut. Tokoh yang selanjutnya ada Ferdinand Magellan. Ferdinand Magellan memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari rempah-rempah yang baru. Pada akhirnya, Magellan pun berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal yang berbeda. Dalam ekspedisinya, Magellan dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Pada tahun 1521, Ferdinand Magellan membuat tugu peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Selain itu juga, Ferdinand Magellan menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi. Tetapi penyebaran agama tersebut membuat orang-orang Mactan melakukan perlawanan kepadanya yang mengakibatkan tewasnya Magellan di Filipina. Setelah Magellan terbunuh, pada saat itu perjalanan dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian Elcano yang dimana pada saat itu dia menemukan wilayah Tidore di Maluku. Kedatangan Spanyol di Maluku menimbulkan pertentangan dan ancaman baru bagi Portugis. Pasalnya, Portugis menganggap Spanyol dapat melanggar hak monopoli yang dilakukan oleh Portugis di Maluku. Kedua bangsa itu pun semakin panas dan membuat wilayah Tidore dan Ternate menjadi bermusuhan. Maka dari itu, bangsa Eropa dan bangsa Spanyol melakukan perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dinamakan Perjanjian Saragossa. Berikut isi dari Perjanjian Saragossa yang dilakukan pada tanggal 22 April 1529 yang berisi: pertama, bumi terbagi atas dua pengaruh, yaitu pengaruh Portugis dan Spanyol. Yang kedua, wilayah kekuasaan Spanyol mulai dari Meksiko ke barat hingga ke Kepulauan Filipina. Sementara itu, wilayah kekuasaan Portugis mulai dari Brazil ke timur hingga ke Kepulauan Maluku.
Misi dari bangsa Eropa yaitu yang pertama ada gold, yang kedua glory, dan yang ketiga gospel. Gold ini sendiri yaitu semangat untuk mencari emas atau kekayaan. Glory yaitu semangat guna mengharumkan nama, kekuasaan, dan kejayaan dari daerah jajahannya. Lalu yang ketiga gospel adalah semangat untuk menyebarkan agama Katolik sebagai tugas suci dari agamanya mereka. Oke, setelah semuanya telah menyimak video materi berikut, selanjutnya di sini saya akan memberikan bahan teks bacaan yang harus kalian baca dan harus kalian pahami. Karena setelah itu saya akan memberikan LKPD kepada kalian yang harus diisi dengan benar. Berikut adalah bahan bacaan yang harus kalian baca dan harus dipahami. Setelah kalian baca dan memahami bahan bacaan sebelumnya, sekarang kalian ditugaskan untuk menjawab pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nah, baik, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua yang sudah menonton. Terima kasih, saya Nisa Nur Fauzia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.